Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Laju inflasi Indonesia masih dalam tren melambat. Ini merupakan sinyal bahwa resesi masih menghantui Indonesia. Faktor apa saja yang membuat tren terus melambat? Bagaimana kekuatan Indonesia untuk hadapi ancaman resesi? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan sudah bersama kita ada Profesor Dr. Sri Adiningsi, MSc. Beliau adalah ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Ibu Sri. Selamat sore, Mbak Tasya. Ya, Ibu Sri, ini kita sudah 1 tahun mengalami resesi, begitu ya, ekonomi kita. Rilis BPS juga hari ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di 2021 minus 0,74%. Jadi Indonesia masih dalam kondisi resesi. Ini menurut Anda bagaimana? Saya kira begini, Mbak Tasya. Kita memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sejak kuartal 2. Ya, tahun 2020. Kuartal 3, kuartal 4, dan sekarang kuartal 1 ya. Sehingga memang 1 tahun ini ya dapat dikatakan kita mengalami resesi. Ya, tentu saja karena pandemi ini kan juga banyak kegiatan aktivitas ekonomi yang berhenti, bahkan kan juga pembatasan-pembatasan seperti sekarang ini kan juga mestinya pada waktu puasa Lebaran biasanya adalah spending money dan juga orang jalan keluar rumah dan ya liburan ini luar biasa, tapi kan sekarang dengan banyak pembatasan ya, sehingga tentu saja tidak terjadi. Dan oleh karena itulah saya kira kita sudah melewati yang terburuk dalam 1 tahun terakhir ini. Namun menurut saya ke depan kita boleh dan bisa punya harapan bahwa resesi sudah kita tinggalkan. Kita ke depan tinggal bagaimana ekonomi agar supaya bisa bangkit kembali, tumbuh berkembang ya, sejalan dengan tentunya mudah-mudahan program vaksinasi segera bisa merata di seluruh tanah air, dan tentu saja juga pengendalian COVID ini bisa segera melandai sehingga aktivitas ekonomi yang sudah mulai berkembang ya, mulai menggeliat lagi ini benar-benar bisa akan tumbuh berkembang. Saya kira itu yang menjadi harapan kita semuanya. Iya, itu kalau tadi rilis BPS pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di tahun 2021 ini secara year on year begitu ya Bu ya, minus 0,74%, karena memang di tahun sebelumnya ini di kuartal 1 masih belum mengalami penurunan atau mengalami kontraksi yang begitu besar. Ya, saya kira ya kalau kita cermati kuartal 1 masih tumbuh positif. Meskipun mengalami penurunan ya dari 4,9 menjadi 2,97 ya. Oleh karena itulah kemudian pada waktu kita mulai mengalami proses ekonomi mulai berkembang lagi, bangkit lagi ya, mulai bertumbuh lagi, kita kuartal ini ya, karena memang kan juga masih banyak pembatasan ya aktivitas ekonomi. Tapi trennya sudah meningkat ya Bu ya? Iya, jadi kalau kita lihat negatif itu semakin berkurang, sehingga akhirnya kan dari minus 5 kuartal 2 sekarang kan minus 0,74. Nah harapannya kan kuartal 2 tahun ini kita sudah mulai bisa pertumbuhan ekonominya itu positif. Saya kira kita bisa berharap seperti itu. Dan saya punya keyakinan kalau pandemi ini melandai, trennya berjalan dan vaksinasi berjalan dengan baik, semakin merata, kita bisa berharap bahwa kuartal 2, ini kan kita sudah memasuki kuartal 2 ya, ini kita tumbuh positif sehingga resesi dapat kita, ya dapat dikatakan sudah berlalu lah ya, dan kita kemudian ke depan ini bisa berharap bahwa ekonomi mulai tumbuh, menggeliat, bangkit lagi. Proyeksi Anda ini di kuartal 2 akan mengalami, prediksi Anda proyeksinya di kuartal 2 akan mengalami pertumbuhan ekonomi berapa persen kira-kira Ibu? Saya kira begini, kalau kita cermati memang beberapa negara dan sampai
pertumbuhan ekonominya 17, ada yang 6, ada yang 0, ya. Bagi Indonesia kita ini sebenarnya ekonomi kita kan memang banyak yang terpukul, tapi kalau yang seperti pertanian kan tetap tumbuh berkembang ya, masih bertumbuh gitu ya. Tentu saja telco itu juga tumbuh berkembang. Nah, ke depan ini saya kira kuartal 2 kita agak diuntungkan karena ada puasa dan lebaran ya. Meskipun dalam situasi pandemi kalau kita cermati, orang tetaplah belanja untuk lebaran ya dan puasa, dan oleh karena itulah kuartal 2 ini saya kira akan bisa tumbuh paling tidak 2-3, mungkin mudah-mudahan sampai 4% ya. Karena juga sangat tergantung pada apakah pembatasan-pembatasan ini setelah lebaran masih berlangsung atau apakah pembatasan-pembatasan setelah lebaran ini dilonggarkan ya. Karena kalau pembatasan dilonggarkan saya punya optimisme kita bisa tumbuh 4 mungkin sampai 5% ya. Tapi kalau setelah lebaran itu pembatasan masih dilakukan, kita ya susah untuk bisa tumbuh sampai 5%. Kalau bisa tumbuh 2-3 sampai 4% saja sudah akan beruntung gitu. Saya kira ini adalah salah satu tantangan bagi kita ya. Ya, tapi minimal trennya sudah menuju ke arah yang positif. Setidaknya ada pertumbuhan ekonomi yang sudah positif di kuartal kedua proyeksinya, begitu ya Bu? Iya, saya kira kuartal 2 dan ke depan ini mestinya sudah mulai bertumbuh ya, sudah positif, tidak negatif lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa resesi itu sudah dapat kita atasi. Nah, ini yang penting sekali karena tentunya kalau resesi sudah dapat kita atasi ya, sudah tidak menghantui kita, ini kan kita punya optimisme, punya harapan, dan itu penting bagi ekonomi, bagi masyarakat dan pasar, karena kalau kita punya optimisme. Iya. Ibu Sri? Ibu Sri? Halo, Ibu Sri? Iya, nampaknya terputus koneksi dengan Ibu Sri Adiningsih. Kami akan kembali mencoba menghubungi Ibu Sri, tetapi kita akan jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama Ibu Sri Adiningsih, ekonom dari UGM. Saat ini masih membahas mengenai resesi di Indonesia yang walaupun masih menghantui, tadi Ibu Sri mengatakan bahwa dengan cukup optimis bahwa kita akan keluar dari resesi di kuartal kedua, begitu ya Bu? Iya, saya punya keyakinan bahwa kuartal kedua tahun ini kita sudah bisa melewati resesi yang salah satu yang terburuk sejak krisis ekonomi 97-98. Ini kalau kita lihat dari pasar keuangan atau dari indeks harga saham gabungan ini bagaimana kondisinya menurut Anda? Saya kira begini, memang kan juga kita tahu indeks harga saham gabungan mengalami tekanan cukup tidak mudah ya menghadapi, terutama begitu ada pembatasan dan juga kegiatan ekonomi yang dikatakanlah Eropa negatif, tapi kan juga banyak optimisme di negara-negara mitra dagang kita, dan di Indonesia sendiri kan juga banyak berita positif ya, seperti penjualan motor mobil yang mulai meningkat, kemudian juga properti, apalagi optimisme PMI meningkat, optimisme konsumen meningkat. Saya kira banyak hal yang mestinya saya berharap IHSG juga akan meningkat ya, karena juga jangan lupa suku bunga di Indonesia kredit ya, untuk kredit 1 digit itu jarang sekali, dan sekarang suku bunga 1 digit gitu ya, dan oleh karena itulah saya kira melihat kondisi ekonomi yang membaik, yang optimis, saya berharap bahwa biasanya diikuti dengan indeks harga saham gabungan yang juga meningkat ya, meskipun tentu saja kalau kita lihat dari hari ke hari tergantung juga pada berita-berita yang muncul pada hari itu, tapi saya kira trennya akan meningkat dan semakin menguat. Ini kalau kita lihat bahwa rupiah juga sebenarnya
salah satu-satunya mata uang di Asia yang malah terapresiasi ya Bu. Nah ini menurut Anda bagaimana evaluasinya terhadap program pemulihan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jokowi, kemudian juga kebijakan-kebijakan lainnya untuk mendorong perekonomian saat ini? Saya kira begini, kalau kita cermati memang kan optimisme pada ekonomi yang membaik ini telah muncul, termasuk juga tadi saya sampaikan berbagai indikator yang ada, dan oleh karena itulah saya kira itu yang akan bisa memberikan confidence pada pelaku pasar, meskipun tentu saja bahwa kekhawatiran Federal Amerika ya, Bank Sentral Amerika itu akan menaikkan Fed Fund Rate-nya ya, dan itu yang kemudian juga menjadi di Indonesia itu termasuk di sebuah negara sedang berkembang kan juga dijaga ya, maksudnya juga diwaspadai, tapi nampaknya mudah-mudahan tidak segera dinaikkan. Dan oleh karena itulah secara umum kekhawatiran tentang hal itu yang mungkin dikalahkan dengan kondisi ekonomi kita yang membaik dan confident yang meningkat. Harapan saya stabilitas rupiah akan bisa terjaga cukup baik dan juga tidak akan terjadi pelemahan yang signifikan dalam masa-masa saat ini, karena juga berbagai indikator positif itu bermunculan di Indonesia. Iya, begitu juga dengan mungkin pengaruh-pengaruh dari adanya perbaikan dari kondisi di negara-negara sekitar Eropa juga yang kondisinya sudah meningkat akibat dari pandemi kemarin juga. Tetapi kalau kita ingat kan saat ini juga Asia justru lagi memburuk begitu ya Bu kondisinya dari pandemi ini. Nah, bagaimana akibatnya terhadap kira-kira nanti proyeksi ke depannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri? Saya kira begini, memang pandemi ini kan sesuatu yang kita juga tidak tahu dengan pasti ya, apakah akan membaik atau tidak, kan ada gelombang 1, 2, 3, India memang saya kira itu luar biasa memburuk ya. Eropa meskipun membaik, pertumbuhan ekonominya masih negatif gitu ya, kuartal 1 kemarin, dan tentu saja kalau kita cermati, saya kira kita bisa melihat Indonesia saja ya, kasus Indonesia, karena kan pada akhirnya yang akan mempengaruhi kehidupan kita, ekonomi kita adalah bagaimana pemerintah dan semua pihak yang berada di Indonesia berusaha dan berhasil mengatasi pandemi dengan baik. Dan sekarang melandai, mudah-mudahan Lebaran tidak membuat pandemi ini meningkat tajam. Plus saya sangat berharap bahwa vaksinasi yang sudah dilakukan semakin banyak ya, sudah di atas 10 juta ya, yang bahkan ya tentunya dalam bulan-bulan ke depan akan semakin meningkat. Itu yang akan bisa memberikan harapan pada kita dan juga confident bahwa kita tidak perlu sangat khawatir dengan yang terjadi di luar negeri, bahwa kita harus belajar dan perlu belajar dari mereka, iya, tapi saya kira dengan kewaspadaan dan juga kerjasama semua pihak yang dipimpin tentunya oleh pemerintah dengan semua timnya dan juga Pemda ini, saya berharap bahwa kita tidak perlu khawatir ketakutan berlebihan, karena sebenarnya Indonesia sendiri seperti mudik yang seperti sekarang ini kan luar biasa disekat-sekatnya, sehingga mestinya tidak mudah orang untuk mudik ya. Namun demikian tentu saja selalu juga ada lah orang yang berhasil mudik ya, dan itu yang saya kira juga membuat kita akan harapannya bisa menjaga agar supaya pandemi yang sekarang ini kan yang positif jumlahnya melandai ini tetap akan terus melandai dan bisa kita atasi, tidak seperti peledakan kasus di negara lainnya di tetangga kita. Iya, artinya secara psikologis Anda ingin mengatakan bahwa apa yang membuat Indonesia akan semakin maju secara perekonomian adalah sikap mental dari masyarakatnya sendiri dan juga kebijakan dari pemerintah yang pro akan pertumbuhan ekonomi, begitu kan ya Bu? Namun tadi saya mengatakan atau menanyakan mengenai bagaimana kondisi atau perekonomian di luar Indonesia begitu, itu karena dengan ada hubungannya, karena saya ingin menanyakan mengenai bagaimana iklim investasi di Indonesia yang tentu
tentunya akan berimbas kepada iklim investasi di Indonesia, begitu maksudnya. Nah, ini kan tentunya saat ini juga pemerintah terus mendorong adanya investasi, begitu. Kalau di luar situasinya saat ini kurang mendukung, nah tentunya akan berimbas juga terhadap Indonesia. Saya kira begini ya Mbak Tasya, bahwa investasi di Indonesia tahun lalu pun seingat saya tumbuh positif, dan juga data-data tahun ini juga kalau dari data BKPM kan tumbuh positif, meskipun dari pembentukan modal tetap bruto itu masih mengalami kontraksi ya, tapi kan kita berharap bahwa karena data-data PM investasi ya itu yang positif dari BKPM ya, ini yang diharapkan tentunya bisa membuat agar supaya pembentukan modal tetap bruto itu akan tumbuh positif. Dan bagi Indonesia menurut saya kita punya banyak ya, pertama tentu saja undang-undang Omnibus Law yang saya harapkan implementasinya benar-benar bisa menolong investasi, berbagai permasalahan investasi yang ada di Indonesia, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah. Dan tentu saja dengan optimisme yang berkembang, bertumbuh, ini kan akan mendorong investasi baik domestik ataupun asing, karena jangan lupa pasar kita besar, kita punya masyarakat ekonomi ASEAN, dan tentunya memiliki daya tarik yang tinggi bagi asing ataupun juga bagi masyarakat Indonesia ya, pengusaha ataupun investor untuk berinvestasi di Indonesia. Juga Indonesia, pemerintah juga sudah menyiapkan begitu Bu, Kementerian Investasi juga begitu yang khusus menangani masalah investasi ya. Iya, saya berharap tadi saya sampaikan implementasi dari Undang-Undang Omnibus Law itu sangat penting sekali, dan mudah-mudahan kementerian bisa bekerja sama dengan semua stakeholder, karena juga termasuk di daerah-daerah itu bisa mengatasi permasalahan investasi yang dihadapi oleh investor baik asing ataupun domestik, baik yang berinvestasi ya yang di pusat ya di daerah sekitar Jakarta ataupun di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Baik, tadi kita membicarakan mengenai bagaimana iklim investasi dan bagaimana peluangnya dari asing begitu. Kalau kita kembali ke dalam negeri, ini mengenai hal-hal apa saja sih Bu yang harus dicermati oleh pemerintah Indonesia agar kita tidak sampai turun lagi nih perekonomian kita? Saya kira pertama tentunya menjaga stabilitas ekonomi, dan menurut Komite Stabilitas Sistem Keuangan, stabilitas ekonomi kita terjaga cukup baik ya, sehingga itu merupakan dasar yang penting ya. Kemudian menjaga optimisme yang sekarang ini sudah mulai muncul, jangan sampai kemudian muncul ya keraguan, dan juga pemerintah dengan kebijakannya harus konsisten, dan juga berbagai kebijakan yang sudah diluncurkan seperti mendukung investasi dan dunia usaha Omnibus Law itu memang benar-benar diimplementasikan dan dapat dirasakan oleh dunia usaha. Dan tentunya tadi saya sampaikan menjaga optimisme termasuk masyarakat, karena daya dorong dari konsumsi ini sangat penting sekali. Dan di Indonesia ini kan banyak masyarakat menengah atas yang mereka punya banyak uang, tabungannya meningkat, tapi konsumsinya, belanjanya yang tertahan. Nah ini yang tentunya kalau ada optimisme dan juga keyakinan ekonomi akan membaik, harapan saya itu bisa mendorong mereka juga berkonsumsi ya, selain tentunya berinvestasi, karena dengan demikian konsumsi, investasi ini punya peranan besar sekali, bukan hanya government expenditure ya, karena belanja konsumsi pemerintah penting ya, tapi saya kira juga terbatas. Oleh karena itulah kan hampir 60% ekonomi kita itu belanja masyarakat, sehingga ini sangat penting sekali, termasuk investasi yang peranannya juga hampir seperti ekonomi kita. Kalau itu bertumbuh berkembang tentunya akan membuat ekonomi kita bertumbuh berkembang. Baik, kalau sampai saat ini sektor-sektor mana saja Bu yang menunjukkan kemajuan yang paling pesat, dan juga sektor mana saja yang kira-kira masih harus terus didorong karena pertumbuhannya sangat lambat?
Yang tumbuh pesat Infocom, dan ini masih akan bertumbuh pesat karena kan digitalisasi ya, transformasi digital di Indonesia yang tengah berlangsung, dan saya kira ke depan ini kan semuanya akan digital sehingga itu akan semakin penting. Kemudian juga tentunya pertanian ya, pertanian ini tumbuh positif dan saya berharap juga tumbuh tetap positif. Yang sangat penting tentunya adalah industri ya, sektor industri, karena sektor industri itu peranannya dalam perekonomian cukup besar dan tentunya nilai tambahnya juga tinggi, dan oleh karena itulah berharap bahwa sektor industri yang sudah mulai paling tidak dilihat dari PMI ya, Purchasing Manager Index yang terus ini kan artinya ada optimisme di sektor industri dan mereka juga nampaknya sudah mulai meningkat membaik ya, baik untuk ekspor, mudah-mudahan juga untuk pasar dalam negeri ya, dan kita cermati bahwa berbagai kementerian termasuk juga bahwa dukungan dari OJK dengan restrukturisasi utang, bunga yang murah yang sekarang 1 digit ini mudah-mudahan bisa membuat industri kita yang masih tumbuh negatif saat ini, tapi mudah-mudahan kuartal 2 itu mulai tumbuh positif baik untuk pasar domestik ataupun juga pasar internasional ya, meskipun memang pertumbuhan negatifnya berkurang sih, kuartal 1 tinggal -1 ya. Ini tadi cukup menarik ya Ibu, karena Ibu mengatakan tadi pertumbuhan paling pesat adalah di sektor pertanian, sementara kalau ada dari pesat informasi komunikasi. Selain itu pertanian dan juga industri begitu ya. Pertanian tumbuh 2,95% kuartal 1. Industri masih tumbuh negatif, tapi sudah mulai membaik. Artinya ini yang perlu dicermati atau diwaspadai adalah di pertanian dan juga industri begitu. Iya, karena industri itu peranannya juga besar di dalam perekonomian. Dan kalau kita lihat Purchasing Manager Index itu meningkat ya, termasuk impor untuk barang-barang modal, bahan baku juga mulai meningkat, sehingga ini adalah menunjukkan nampaknya pergerakan di manufacture industri itu sudah mulai ada, dan mudah-mudahan nanti kuartal 2 itu benar-benar menunjukkan pertumbuhan positif di dalam sektor industri. Baik untuk kedepannya Ibu, untuk terus mendorong perekonomian, karena tentunya meskipun kita tidak boleh begitu ya terlalu terbawa dengan adanya kekhawatiran dari gelombang atau tsunami COVID yang ada di India, kemudian juga di luaran juga peningkatan angka pandemi ini tidak boleh kita bawa menjadi efek negatif, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat? Karena yang pertama sangat penting adalah menjaga stabilitas. Dan itu saya kira Komite Stabilitas Sistem Keuangan sudah melakukannya dengan baik. Mudah-mudahan bisa tetap menjaga ya stabilitas ekonomi makro. Dan yang kedua saya kira berbagai kebijakan pemerintah itu dengan berbagai insentif dan juga seperti untuk motor, mobil, properti ya, itu menolong sekali, termasuk juga tentunya berbagai kebijakan insentif menolong dunia usaha agar supaya mereka tidak kolaps juga menolong sekali. Tapi kemudian yang sangat penting adalah agar supaya optimisme masyarakat ini terjaga dengan baik ya, konsumsi mulai meningkat, investasi juga mulai bertumbuh, dan sektor industri mulai bertumbuh, karena itu adalah sektor-sektor yang penting bagi perekonomian kita dan banyak bisa dibantu ya, dan tentu saja pemerintah dan semua pihak pusat sampai daerah menjaga stabilitas, menjaga optimisme, dan juga menjaga agar supaya berbagai kebijakan Omnibus Law itu dapat diimplementasikan, dirasakan oleh dunia usaha investasi dalam situasi seperti ini sangat penting sekali, karena berbagai permasalahan investasi dunia usaha dalam situasi yang ekonomi itu terpuruk
sampai kuartal 1 tahun ini akan lebih mudah diatasi apabila berbagai permasalahan yang menghambat itu bisa diatasi dengan baik, karena jika dalam situasi seperti ini berbagai permasalahan investasi dunia usaha yang ada itu masih belum bisa diatasi, itu akan membuat upaya untuk menggerakkan ekonomi tidak mudah. Baik Ibu. Jadi menjaga stabilitas ekonomi, kemudian juga memberikan insentif-insentif kepada dunia usaha dan juga sektor-sektor industri yang perlu perhatian, kemudian juga meningkatkan mental dari masyarakat agar tetap optimis, dan juga tentunya pemerintah PR paling besar adalah menjaga ataupun memberikan ketegasan dan konsistensi terhadap regulasi yang diberikan, dan juga pembatasan sosial atau kebijakan-kebijakan yang tepat ya Bu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri atas perkenannya di Dialog Nusantara petang ini. Sehat selalu Ibu. Sama-sama, sampai ketemu.